Nah, ini loh Pak, yang saya membuat Pak Saleh, Pak Arteria, Pak Wahid, termasuk saya otak berputar langsung. Ada apa ini? Yang ini nggak dia, yang ini di ACC semua, padahal tenol yang ini nggak, yang tenol kok nggak di ACC semua. Betul. Lah ini loh Pak, unsur subjektivitas apa? Sama-sama mengajukan ini, tidak lagi bicara masalah peraturan ini Pak. Kan Bapak tadi mengatakan, kalau yang pasca 19-21 Februari itu mulai buka 0% karena 0 tahun T0 karena alasannya demi kuota terpenuhi kan. Loh ini loh ada yang ngajuin ditolak padahal nggak T0. Memang Pak, di dalam haji khusus ini menurut saya Pak, undang-undang kita karena menyebutkan berbasis PHK ini Pak, yang akhirnya kita ada yang T0 itu. Saya sampai bertanya sampai berbusa-busa tadi, dari pagi sampai sore ini soal itu. Iya. Siapa itu Pak? Nah ini apa pasalnya? Berarti yang model begitu tidak ada? Saya bukan bilang tadi tidak ada, saya belum melihat hal yang seperti itu. Kalau yang melakukan itu adalah staf kami Pak, kami kita akan sanksi sebagaimana aturan main. Gitu Pak Ketua. Izin Pak Ketua. Aturan main bukan itu. Nggak usah jauh-jauh staf ini. Pak Hasan aja Hasan. Pak Hasan waktu kita datangi dia bilang saya hanya mengerjakan perintah dari pimpinan. Waktu itu kan sampai ditanya benar nggak waktu kita di Kementerian Agama kan jawab begitu. Ini pimpinan Pak, jangan ke anak buah. Anak buah itu kan maqala wa madallah. Nanti takutnya saling lempar lagi nih, atasan bawahan atasan gitu. Jadi nggak ketemu di mana letaknya. Gitu Pak. Jadi kalau anak buah kami nanti yang salah kami akan hukumnya. Ini kan nggak jadi penyelesaian masalah. Ini masalahnya sudah jelas ada terang benderang ini. Semua orang kita tahu. Termasuk yang tadi ada orang yang ongkosnya 1 miliar lebih. Itu nggak adil betul itu. Itu udah bisa 3 orang Pak Ketua. 3 atau 4 orang malah justru. Jadi Bapak yang tercatat lunas di situ itu adalah orang yang kemudian tadi diusulkan oleh PHK-nya yang melalui progresnya Pak Jajak tadi, sehingga kemudian bayar di bank statusnya menjadi lunas, bukan daftar langsung bayar ke PHK-nya tiba-tiba lunas terus kemudian di sini naik, tidak Pak. Jadi status pelunasannya seperti itu Pak Ketua. Bukan Ya. Lah kalau kayak gitu berarti kan kuasa penuh DPIHK. Makanya di sini saya tetap peranan verifikator itu menjadi urgent dan signifikan. Ya, tapi kan tadi ternyata enggak. Verifikatornya Ya, ada kalau terima keterangan dokumen ini. aja. Sekarang kapan suasana pelunasan itu mulai dibuka? Nunggu kan? Nunggu satu berdasarkan tadi apa namanya KMA berapa tadi? KMA 1063 atau KMA 226 tadi. 1 bulan setelah kuota itu diumumkan pelunasan itu. Berarti kalau asumsinya itu KMA-nya keluarnya di bulan November berdasarkan asumsi tahun lalu, kan tanggal 15 November KMA 1005 15 November kan, berarti itu mulai membayar ya maksimal antara tanggal 16 sampai tanggal 15 November sampai tanggal 15 Desember ya kan. Dari situ baru mulai bisa maju estimasinya ya. Kalau iya kita lunasi bisa maju berarti baru Dan diusulkan DPIHK. Tak pikir langsung lunas langsung otomatis itu masuk ini. Nah, Enggak Ketua izin. Berarti kan tetap PIHK yang menentukan siapa orang yang akan berangkat itu. Makanya ada yang 0 tahun. Itu loh masalahnya ini. Kan bukan Kementerian Agama yang menentukan siapa yang berangkat jadinya duluan. Jadi sistem itu nggak ada gunanya. Sebab apa? Orang bisa datang dan langsung pergi. nah ada 2 yang menentukan Pak Faiz, Pak Saleh. Pertama PIHK mengusulkan, direktoratnya yang dipimpin oleh Pak Jaja ini memverifikasi dan meloloskan. Nah itulah kenapa keterangan saksi ada 12 loh Pak.
12 PIHK yang kita undang di sini, semua itu bersaksi sama. Ini saya menggunakan cara berpikir Bapak ya. Cara berpikir Bapak mulai tanggal 19 sampai tanggal 21 Februari. Karena tadi kalau yang tanggal 30 Januari sampai tanggal 5 Februari itu plus, bagus. Semua sesuai dengan nomor porsi. Anak buah Bapak tadi Muhyi CS itu juga melaporkan yang sama. Jadi di situ tertulis 4204. Betul sama. Keterangan Bapak dengan Pak Muhyi sama. Padahal kita setting tidak ada koordinasi, berarti memang betul pada level itu. Karena apa? Antara anak buah dengan atasan itu sama. Saya kalau betul, kalau tidak. Berarti di situ Bapak betul, anak buah Bapak betul. Kenapa? Antara atasan sama bawahan sama. Tapi Koreksi sedikit Ketua, tadi awalnya sempat Pak Jaja bilang itu 4.400 bukan 4.204. oh ya sudah ya, Betul. yang aku mengacu yang ditulis ini aja 4204 lah, itu aja. Nah, tapi 11 saksi itu mengatakan periode setelah ini ada yang mengajukan tidak tenul, mengajukan 600, di ACC cuma 300 sekian. Tapi ada yang mengajukan, ya kan, salah satu PT di sini, kayaknya masuk juga 10 besar itu. Ya kan, saya baca, nggak usah sebut yang hadir kemarin itu, mengajukan 107 atau 111 itu kemarin. Semuanya T0 di ACC semua. Waktu itu saya sampai ngomong kepada bersangkutan, mungkin bapak-bapak ingat, wiridanmu ini apa? Bacaanmu ini apa kok semua di ACC? Saya sampai ngomong begitu. Sementara ada yang salah satunya yang 10 besar juga ngomong juga, saya ngajuin Pak setelah tanggal itu sekitar sekian, 300 apa 500 sekian, di ACC cuma 300 sekian. Padahal saya tidak ada tenul, Pak. Nah, ini loh Pak, yang saya membuat Pak Saleh, Pak Arteria, Pak Wahid, termasuk saya otak berputar langsung. Ada apa ini? Yang ini enggak yang ini di ACC semua, padahal tenul, yang ini enggak, yang tenul kok enggak di ACC semua. Sampai dia jangan-jangan apa jamaah saya ada yang 10 tahun sudah pernah berangkat atau gimana begitu. Ternyata dicek lagi, hanya ketemu 4. Yang ditolak itu yang kena 10 tahun itu. Lah ini loh Pak, unsur subjektivitas apa? Sama-sama mengajukan, ini tidak lagi bicara masalah peraturan ini Pak. Kan Bapak tadi mengatakan, Iya, Pak. kalau yang pasca 19-21 Februari itu mulai buka 0% karena 0 tahun T0, karena alasannya demi kuota terpenuhi kan. Loh ini loh ada yang ngajuin ditolak padahal nggak T0. Tolong Pak, supaya kita ini clear and clear, apa sebabnya, apa pasal? Yang pertama Pak, kalau ada yang mengajukan 600 di ACC 300, 500-an sekian, saya ingin Pak, ingin mengetahui pihak mana yang itu Pak. Terus yang kedua, memang Pak di dalam haji khusus ini, menurut saya Pak, undang-undang kita karena menyebutkan berbasis PHK ini Pak, yang akhirnya kita ada yang T0 itu Pak. Karena begini Pak, saya baca lagi undang-undang dia. Nggak apa-apa Pak, saya nggak masalah. Iya. Berbasis PIHK saya udah terima itu, Iya. karena memang undang-undangnya seperti Iya. itu. Tapi ini ada yang mengajukan Iya. tidak T0, diverifikasi, tidak lolos semua. Iya. Tapi ada yang T0 kok dinyatakan lolos semua. Kami punya ini Pak, kami ada tim verifikator. Ya. Kalau data itu ada Pak, sampaikan ke kami ingin dalami. Loh, tadi aku udah tanya verifikator, apa tak datangin lagi Iya. verifikatornya? Nanti kami tanyakan kembali masih ada Pak. di sana itu verifikatornya, di mana Muhyi tadi itu? Tadi verifikatornya Pak Muhyi dipanggil nggak Bapak Masih di Ketua? sana tadi itu. Ya karena tadi suruh Itu, Pak. nunggu. Tadi saya Halo. Iya. sudah saya sampai bertanya sampai berbusa-busa tadi, Iya. dari pagi sampai sore itu soal itu. Iya. Siap Ketua. Nah ini apa pasalnya? Berarti yang model begitu tidak ada?
Saya bukan bilang tidak ada, saya belum melihat hal yang seperti itu. Laporan kepada kami, berdasarkan berkas yang kami disposisi, Pak, kami belum menemukan hal yang seperti itu. Nah gini Pak, mohon maaf ya. Iya, Pak. Nanti Pak Tomo, tolong Pak Jaja nanti kirimin hasil rekaman kita ketika kita rapat dengan saksi PIHK itu yang mengajukan itu. Ya Siap. kan? Hah? Iya. 12 PIHK yang satu nggak datang, 11 PIHK itu. Ada yang ngomong seperti itu. Di sini ngomongnya di bawah sumpah juga. Siap, Pak Ketua. Supaya cetak. Iya. Ini supaya cetak ini. Iya. Ya kan saya nggak ingin ada fitnah. Iya. Kalau memang salah, yang salah siapa ini? Iya. Dengan kondisi seperti ini. Kalau mau perbaikan sistem, di mana kita letaknya ke depan memperbaiki sistem ini? Itu loh maksud pertanyaan saya ini. Karena Pak, Bapak mengatakan tidak ada. Bukan Kalau- tidak ada, Pak. Kami sampai hari ini belum ada laporan ke saya. Oke. Ya, sehingga nanti kan ini perlu kami klarifikasi, Pak. Ya sudah, Besok, Pak, anggap saja PIHK ini laporan. Ya. Itu, Pak. Kepada Bapak ini, anggap saja apa yang Ya. saya sampaikan ini laporan. Siap, Pak Ketua. Oke, clear ya? Tolong nanti ditindaklanjuti Pak ya. Siap, Pak Ketua. Oke, yang lain? Ketua, menindaklanjuti itu kalau misalnya itu benar terjadi, itu seperti apa gitu kan? Jadi kan harus kita dijelaskan juga. Oke. Jadi alasannya itu Betul. apa gitu loh maksudnya. Kalau ternyata case itu betul. betul Ya. gitu kan? Karena ini kan Kira-kira pengakuan apa? di bawah gitu. tentunya- Apa, itu case-nya gimana apa kira-kira? Kalau yang melakukan itu adalah staf kami, Pak, kami akan kenakan sanksi sebagaimana aturan main. Itu, Pak Ketua. Izin Pak Ketua. Aturan main bukan tuh. Nggak usah jauh-jauh staf ini. Pak Hasan aja Hasan. Pak Hasan waktu kita datangi dia bilang saya hanya mengerjakan perintah dari pimpinan. Waktu itu kan sampai ditanya benar nggak waktu kita di Kementerian Agama kan jawab begitu. Ini pimpinan Pak. Jangan ke anak buah. Anak buah itu kan maqala wa madallah. Ya kan? Itu bahasa ini, syair Arabnya begitu. Kerjakan apa yang diperintah. Ya kan? Jadi kalau misalnya nggak sesuai, itu kan jadi problem, Pak. Kasihan nanti anak-anak buah ini. Misalnya disalahkan tim verifikator. Verifikator ini apa? Baru-baru tamatnya mereka ini kuliah. Iya kan? Masih baru digodok di PMII semua tuh. Rata-rata verifikator ini. Ya enggak? Nanti takutnya saling lempar lagi nih atasan bawahan atasan gitu. Jadi nggak ketemu di mana letaknya. Gitu Pak. Jadi kalau anak buah kami nanti yang salah kami akan hukumnya. Ini kan nggak jadi penyelesaian masalah. Ini masalahnya sudah jelas ada terang benderang ini. Semua orang kita tahu. Termasuk yang tadi ada orang yang ongkosnya 1 miliar lebih. Itu nggak adil betul itu. Itu udah bisa 3 orang Pak Ketua. 3 atau 4 orang malah justru. Terima kasih. Oke, terima kasih.